Oke, jadi baik. Baik, mudah-mudahan Bu Lili sudah terjawab ya. Kemudian satu lagi sebelum saya yang langsung Bapak dari Bu Eka Meliana. Kalau di tengah jalan Bapak, misalkan kita naik golongan di bulan April. Padahal pas awal tahunnya belum. Nah itu nilai angka kreditnya masih golongan yang lama. Bagaimana itu Bapak? Di bulan April naik golongan. Itu Bapak. Bagaimana ini Bapak SKP-nya? Oh iya. Ya, nggak masalah sih itu. Nanti rencananya mungkin angka kreditnya mungkin 5 gitu kan. Nanti pas realisasi ya nggak 5 lagi kan gitu. Nggak masalah sih itu. Nanti pas realisasi diubah nih angka kreditnya. Atau nanti pas usul itu kan kita tidak berdasarkan SKP. Usul itu nanti itu kita berdasarkan dengan bukti real itu. Bukti realisasi. Iya Bapak. Jadi berarti bisa ada yang disuruh ubah oleh kepala sekolah, berarti mengubah nih Bapak. Tapi ada juga tadi yang komen Bapak. Yang manut saja lah. Jadi ada yang komen. Berarti kalau begitu kita lebih baik rencananya atau targetnya sedikit. Ternyata pendapatnya, maksudnya mendapatkannya lebih banyak. Jadi naik begitu. Katanya begitu Pak Pres. Itu mempengaruhi sekali atau Iya betul. Iya memang mengaruhi. Kan tadi saya sudah dicontohkan yang 5/2. Jelaskan yang namanya menilai itu membandingkan dengan target. Kalau realisasinya itu lebih besar, maka berarti bagus. Kalau realisasinya kurang, maka jelek. Tetapi target itu tidak boleh terlalu rendah juga, gitu kan? Wah, biar SKP-nya bagus, targetnya 1 saja gitu ya. Ya tidak bagus juga gitu kan. Tetap nanti ada kesepakatan dengan kepala sekolah, kalau yang paham gitu ya. Ada kesepakatan dengan sekolah. Kenapa? Kalau targetnya terlalu kecil, nanti juga angka kreditnya kan juga kecil. Contoh, kalau Bapak Ibu tidak berani tinggi-tinggi targetnya, pelajaran 1 saja. 1 tahun. Ya Bapak Ibu nanti angka kreditnya sedikit gitu kan, dapatnya 1 nanti itu dalam setahun. Tapi kalau berani 2, berani 3 gitu ya, berani 2, berani 3, nanti angka kreditnya yang naik gitu. Jadi target itu ya tidak semata-mata mendapatkan nilai SKP, tapi juga untuk mendapatkan angka kredit gitu. Kalau mau nilai SKP bagus ya targetnya kecil-kecil aja, tapi angka kreditnya jelek dari itu. Tapi kalau mau tantangan ya targetnya tinggikan gitu kan. Misalkan saya kalau misalkan naik pangkat itu kan minimal 4 angka kredit ya untuk pengembangan diri, berarti itu kan setahun cukup 1 kan. Tapi kalau cukup 1 standar itu Bapak Ibu nanti tidak menjadi guru yang lebih ya standar cuma 1. Tapi kalau Bapak Ibu berani menyalakan minimal 2, minimal 3 gitu ya, maka itu menjadi guru yang lebih gitu ya. Ya saya gitu kan setahun dapat 8 minimal sertifikat itu kan setahun itu lah. Kalau 4 tahun dapat 32 gitu kan. Jadi ini nanti kelebihannya itu Bapak sekalian begitu. Kalau mentargetkan yang kecil-kecil dapatnya kecil itu. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Tadi ya Bapak Ibu menargetkan yang memang sesuai kemampuan kita dan tidak kecil nih Bapak. Ya. Baik, siap. Yang sudah siap banget adalah di sini sudah terlihat di videonya Pak Mas Eko, Bu Yusti. Nah ya Bu Yusti dari Kalimantan Tengah. Bu Yusti Pak, monggo. Nama dan instansi Ibu, silakan. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden atas kesempatannya. Sebenarnya sudah seperti Bu Alfarisi juga, saya banyak mau nanya tapi ternyata sudah banyak dijawab juga. Tadi juga Pak Pres sudah mengatakan bahwa kita bejo-bejoan ya kalau kita dapat sertifikat webinar seperti ini, nanti tergantung dari tim penilainya apakah mau dijadikan tambahan nilai atau tidak kan, tergantung. Nah, yang mau saya tanyakan nih, misalkan kita dapat nanti ya sertifikat yang saat ini kita laksanakan, itu tuh kira-kira berapa angka kreditnya nggak Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, SKP seperti yang dikatakan banyak teman-teman bahwa SKP ini kalau tidak mau naik pangkat
maka kebanyakan ya mengabaikan ya intinya gitu. Mungkin seperti kami juga kadang-kadang dibuatkan bahkan oleh tata usaha seperti juga di tempat Budiah ya. Sebenarnya tadi juga sudah dijawab sama Pak Pres, hanya saya mungkin masih mohon penjelasan lebih lagi. Kalau kita target kita hanya KBM saja dan tambahan misalkan seperti wali kelas itu ngaruhnya besar nggak sih terhadap ya kinerja kita nantinya atau terhadap apalah nanti mempengaruhi enggak gitu loh, apakah nanti akan terhambat untuk kenaikan pangkat kita. Mungkin itu dulu Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, monggo Pak Pres. Di gongnya di akhir nggih Ibu tadi. Saya dari belakang ya, tadi yang pertama agak lupa pertanyaannya. Oke, yang wali kelas nih ya, begini. Oke, wali kelas tuh Bu, lumayan dapat 5% dari angka pembelajaran ya dalam setahun. Jadi itu mempengaruhi sekali. Misalkan kalau angka kredit itu dalam setahun itu 20 ya, maka dapat 5% dari 20 itu ya berapa? 20 satu dapat satu lumayan. Dapat satu. Nah, justru yang wakil kepala sekolah itu tidak dapat tambahan ya. Wakil kepala sekolah itu tidak dapat tambahan angka kredit. Dapat tambahan angka kredit. Misalkan kalau dia dapat pembelajarannya itu 20, maka 10-nya ngajar, 10-nya sebagai wakil. Jadi secara angka kredit menjadi wakil kepala sekolah itu tidak menguntungkan. Itu kalau ditinjau di angka kredit. Cuma wakil kepala sekolah itu untungnya dapat diskon ngajar 12 JP gitu. Kalau wali kelas tidak dapat diskon ngajar gitu, tapi dapat tambahan angka kredit. Nah, gitu. Yang kedua, ingat sudah tadi itu nilai webinar itu Pak. Nah, apa lagi apa tadi itu? Nilai webinar. Nilai webinar. Nilainya webinar itu 0,1 Ibu ya. Sedikit hanya 0,1. Kalau diklat minimal 30 jam itu baru dapat 1. Tapi kalau webinar, seminar ini kan jadi seminar kan? Webinar itu seminar online itu dapat 0,1. Tapi kalau bisa mengumpulkan 10 kali seminar ya lumayan dapat 1, itu sama dengan 10 kali diklat gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti webinar selama 10 kali itu dapat 1 gitu. Sama dengan mengikuti diklat 30 jam gitu. Nah, kemudian SKP memang betul itu dari dulu SKP ini ya terabaikan gitu, semacam hanya syarat administrasi saja gitu ya. Misalkan itu pun mau naik pangkat ya. Kalau mau naik pangkat itu kan cuma 2 tahun yang terakhir yang kita sertakan, yang dulu-dulu nggak ditanyakan gitu kan. Sehingga seakan-akan memang ya SKP ini semacam hanya formalitas gitu ya. Hanya sebagai syarat administrasi gitu. Sehingga tidak penting gitu ya. Kenapa? Memang selama ini itu SKP itu belum mempengaruhi apa-apa gitu ya. SKP nilainya tinggi, SKP nilainya rendah, itu tidak ada apa-apa selama ini. Apakah dia kalau SKP-nya tinggi nanti akan cepat naik pangkat juga tidak. Apakah gajinya nanti akan ditambah juga tidak, dapat ujian juga tidak gitu kan. Akhirnya apa? Ya begitu. SKP hanya sekadar syarat administrasi, semacam formalitas. Tidak tahu nanti kalau misalkan nilai kinerja ini mempengaruhi gaji, pasti kalau sudah namanya berhubungan dengan uang ya pasti itu tidak mungkin tidak, nanti itu kan pasti nanti SKP itu akan cepat selesai. Itu kalau tidak selesai kan tidak dapat tambahan gitu. Begitu kira-kira Bu. Bu Yusti gimana?
Oke, sudah jelas Bu. Boleh nambah sedikit Bu. Tadi ada yang agak kelupa sedikit. Masalah target itu Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa boleh terjadi perubahan target ya. Misalkan tadi ada yang pengalaman malah ditambahkan, dikurangi ya. Nah, misalkan gini, kita sudah punya target kita mau ikut webinar lah, yang paling gampang aja webinar 2 kali. Ternyata dalam setahun itu kita nggak dapat apa-apa Pak. Itu berarti kita boleh menghilangkannya atau gimana Pak? Terima kasih. Itu aja dulu Bu ya. Ya, itu ubah. Kalau merugikan gitu ubah saja itu. Kalau dinilai kan 0, itu kalau dinilai kan target 2 dapat 0, itu kinerja buruk itu kan. 0 bagi 2 itu kan 0 kan, 0% itu. Maka sebaiknya targetnya diubah gitu. Dihilangkan ya Pak ya? Hilangi saja, hilangi targetnya. Ya hilang aja kalau merugikan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Pres, Bu Dia, sampun jelas. Ya, sama-sama. Yang Bu Yusti, monggo. Baik. Sama-sama. Baik, ini sudah 21.04, tapi sebetulnya pertanyaannya masih sangat banyak, Pak Presiden. Bagaimana ini teman-teman? Monggo saya serahkan kepada teman-teman. Kalau waktunya sudah 21:04 di laptop saya, apakah memang mau dilanjutkan kembali atau ditambah waktunya sedikit lagi atau bagaimana nih teman-teman? Monggo saya serahkan kepada Bapak Ibu di sini yuk. Iya, sepertinya kita ikuti dulu mungkin 15 menit lagi, nggak apa-apa Pak Pres? Karena pertanyaannya masih lumayan. Kita jawab singkat-singkat gitu, gimana? Oke dah, 15 menit ya. Oke, 15 menit nih Bapak. 15 menit. Karena 15 menit aja. Sangat banyak, kalau memang nanti yang harus bisa istilahnya disingkat, monggo Bapak. Baik Bapak, berikutnya dari Bu Musdalifah ini izin bertanya, bagaimana perhitungan angka kredit kinerja tambahan? Apakah kalau melebihi 4 tetap ditulis 4 atau dijumlahkan secara keseluruhan? Itu Bapak, monggo. Kinerja tambahannya 4. Jadi video saya yang pertama itu memang maksimal itu 4 ya. Tapi setelah saya baca lagi itu bukan 4, maksimal 10 ternyata gitu ya. 4 itu bobot. Tadi ada bobot 1, bobot 2, bobot 3. Itu boleh ditambahkan sampai 4 bobotnya ya, bobot ruang lingkup. Tapi setelah saya baca lagi bukan 4. Nilai maksimal nilai tertimbang dari kinerja tambah itu maksimal 10 gitu ya. Ya tentu kalau maksimal 10, kalau melebihi 10 tidak boleh gitu. Nanti kalau di total kinerja tambahan 12 dan tidak boleh, maka dipaksa maksimal 10 gitu. Oke. Itu Bu ya, lanjut. Baik, terima kasih Pak Pres. Selanjutnya Bapak, ini agak maraton sedikit. Yang kedua ini sudah ya, kalau dari Bu Setiawati dan Bu Nurlaili saya tidak membacakan karena ini sudah terjawab dengan pertanyaan yang tadi. Kemudian berikutnya dari Medan ini, apakah ada batasan angka kredit maksimal yang diperoleh dari diklat fungsional Bapak dalam 1 tahun? Maksimalnya ada tidak Bapak batasannya? Ya. Kalau secara regulasi itu tidak ada batasan. Cuma kadang-kadang itu penilai itu kadang-kadang membatasi gitu. Ya bojo-bojoan lagi gitu. Kayak saya dulu kemarin usul ke 4C itu saya usul itu pengembangan diri itu 29 Bu dia. Tapi cuma 4 yang diakui itu. Cuma 4. Tetapi ada temen itu sampai 17 diakui dia. Maka bojo-bojoan lagi itu memang itu. Ya namanya usul ya semuanya usulkan gitu kan gitu. Masalah diterima apa tidak urusan nanti gitu. Baik Bapak, betul, saya jadi ingat saya mengusulkan 21 yang diakui juga hanya 4 Bapak, padahal banyak yang dari Kemendikbud Bapak. Saya nggak paham mengapa juga itu Bapak. Iya. Oke, terima kasih. Ya Pak Presiden, baik kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ya tadi Bu Nurlaili sudah, kemudian dari di kolom dari Ainul Fikri ya.
Di kolom kinerja utama, itu item apa saja yang dimasukkan atau bisa ditambahkan? Kolom kinerja utama, itu Bapak. Monggo. Ya. Untuk guru ya, kinerja utama itu adalah satu pembelajaran, ya pembelajaran. Yang kedua adalah tugas tambahan tertentu, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, wali kelas, pembina ekstrakurikuler, itu semua itu namanya tugas tertentu kan, itu boleh dimasukkan, itu boleh. Itu tambahnya. Oke, lanjut Bu Dia. Oke, baik. Berikutnya, apakah makalah yang dibuat misalnya dia tidak sesuai mapel tapi bersifat umum Bapak? Bagaimana Bapak? Kalau yang seperti ini bisa dinilaikan atau tidak? Yang tidak sesuai mapel. Makalahnya bersifat umum, ya. Bapak. Begini, sebenarnya makalah itu yang berkaitan langsung dengan guru ya, dengan guru yang berkaitan langsung dengan solusi yang ada di kelas itu. Tidak umum seperti itu. Kalau umum itu orang bisa jiplak itu kan, punya orang diambil di internet gitu ya, kemudian diganti nama selesai itu. Tapi makalah yang benar itu berkaitan langsung dengan kelas, dengan kelasnya, dengan mapelnya. Tetapi ya lagi buju-bujuan aja gitu kan. Tapi kalau mau bagus ya sesuai dengan mapel kita, sesuai dengan masalah yang ada di kelas kita gitu, masalah-masalah praktis di sekolah gitu. Begitu. Oke, ya harus sesuai dengan kinerja maksudnya pembelajaran kita ya, Bapak. Oke, iya. Baik, berikutnya Bapak, proceeding internasional Bapak, Scopus itu berapa angka kreditnya? Monggo. Iya, begini. Proceeding itu tidak ada nilainya, ya. Yang ada nilainya adalah jurnal, ya. Tidak ada proceeding itu ada nilainya. Nanti kalau dilihat ada 79 item itu tidak ada satupun proceeding. Apa bedanya proceeding dengan jurnal? Proceeding itu adalah kumpulan dari hasil seminar. Namanya kumpulan, dia belum belum diukur kualitasnya gitu kan, belum apa namanya, masih mentah ya, masih mentah. Karena masih mentah itu tidak bisa dijadikan rujukan proceeding itu. Nah, yang bisa dijadikan rujukan itu adalah jurnal. Nah, maka jurnal yang menilai. Jadi yang dapat nilai itu jurnal, bukan proceeding. Jadi apa-apa yang mendapat angka kredit itu nanti silahkan dilihat di Permen Permen PAN-RB nomor 16 tahun 2009, ada 79 item. Nah, dari 79 item itu tidak ada di sana kata-kata proceeding. Demikian. Baik, kita ingat-ingat ya Bapak Ibu, jadi kalau proceeding belum. Jadi tidak bisa dinilaikan ya. Sudah banyak sekali teman-teman yang memang menilaikan dan ternyata. Tapi kalau mau coba-coba usulkan aja, coba-cobaan. Ya, Pak tahu ada beberapa daerah yang memang dinilai Bapak. Iya betul, ada beberapa daerah gitu ya. Ya usulkan aja, cepatan bujukan gitu. Oke, baik, siap. Terima kasih Bapak. Masih sedikit lagi Bapak, tugas tambahan dalam perhitungannya berapa persentase angka kreditnya Bapak kalau tugas tambahan? Ini tidak disebutkan tugas tambahan apa Bapak? Tunggu. Berapa angka kreditnya kalau tugas tambahan? Hanya itu pertanyaannya Bapak dari Bu Hayati. Ya. Tugas tambahan itu ada yang mendapat persentase, ada yang tidak mendapat tambahan. Yang mendapat tambahan itu wali kelas sama pembina ekskul. Itu masing-masing dapat 5% ya. Masing-masing dapat 5% dari angka kredit pembelajaran. Tetapi untuk wakil kepala sekolah, kemudian kepala laboratorium, kepala lab itu tidak mendapat bonus ya. Memang dia dapat porsi 50%, tapi ngajarnya dihitung 50% kan sama saja kan gitu. Jadi kalau wakil kepala sekolah ngajarnya dihitung 50%, wakilnya dihitung 50%, 50 tambah 50 pas 100%. Kan tidak dapat tambahan sebenarnya itu kan, tidak dapat tambahan. Tetapi kalau sebagai wali kelas itu dapat
tambah 5%, ngajarnya tetap 100%, wali kelasnya 5%, jadi berapa? 105%. Tetapi jadi wakil kepala sekolah, ngajarnya 50%, kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya 50%. Jadi tidak mendapat apa-apa. Sebenarnya kalau jadi wakil kepala sekolah, justru yang menguntungkan adalah pembina eskul sama wali kelas dapat 5%. Demikian. Oke, terima kasih Bapak. Ini ada kaitannya juga dengan kinerja tambahan Bapak dari Pak Alfarisi. Dari tadi Bu mungkin ya ini. Jadi kalau di Musirawas itu tugas lainnya masuk ke kinerja tambahan. Jadi PKB dan tugas lainnya, maaf. PKB dan tugas lainnya masuk ke kinerja tambahan. Tapi kalau di sini menurut Dinas Kinerja tambahan itu masuk ke unsur penunjang. Perhitungannya hanya 10%. Gimana itu Bapak? Jadi kinerja tambahnya kosong Bapak karena itu kayak salah paham itu. Kalau dupak beda lagi ya. Kalau dupak itu memang penunjang itu maksimal 10%. Kalau dupak itu ketentuannya memang unsur penunjang, bukan kinerja ya, bukan kinerja penunjang ya, bukan kinerja tambahan. Kalau dupak memang maksimal 10%. Tapi kalau kinerja itu tidak ada batasan 10%. Yang ada itu kinerja tambahan itu maksimal 10, bukan 10% ya, maksimal 10. Begitu. Oke, terima kasih Bapak. Ini mungkin ada kaitannya lagi. Serdik Bapak, Serdik PPG, lalu juga PPG yang dibeli gelar tambahan, apakah juga bisa masuk itu? Dan satu lagi ekskul Bapak, berapa persen perhitungannya? Dah, 2 itu Bapak. Iya. Untuk serdik itu tidak mendapatkan angka kredit, ya. Yang mendapatkan angka kredit itu adalah sertifikat prajabatan dapat 3, gitu ya. Ijazah dapat 100. Kalau serdik itu tidak dapat. Tapi walaupun tidak dapat angka kredit itu dapatnya finansial yang gede nanti itu kan gitu. Begini, serdik itu nanti salah satu syarat untuk mendapatkan ini jabatan fungsional gitu ya. Sekarang itu aturannya begitu. Jadi kalau tidak punya serdik itu tidak akan mendapatkan jabatan fungsional yang pertama, yaitu guru pertama. Jadi kalau nanti tidak dapat serdik maka tidak dapat jabatan fungsional, maka naik pangkatnya nanti tidak lewat jalur guru, lewat jalur jabatan administrasi gitu. Jadi tidak dapat angka kredit, tapi nanti angka yang lain yang didapat gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang Pak Ismail Bahanan, maaf tidak bisa saya bacakan karena tadi sudah termasuk dijawab ya Bapak, mirip dengan pertanyaan Bapak. Kemudian satu lagi Bapak ya, dari Bu Eka Wani Hidayati, tim penyusun kurikulum Bapak masuk kinerja di kinerja utama apa kinerja tambahan? Tim penyusun kurikulum. Iya, tim penyusun kurikulum ya. Nah, ini saya masih lupa ini. Ini masuk, kalau di Dupak itu masuk kemana dia? Kalau masuk di unsur keempat, tidak salah itu ya. Maka kalau masuk unsur keempat, maka dia masuk ke kinerja tambahan. Begini pokoknya ya, dari 79 item itu kan ada 4 unsur ya. Unsur yang kedua yaitu unsur pembelajaran dan tugas-tugas tertentunya itu masuk ke kinerja utama. Selebihnya masuk ke kinerja tambahan. Nah, kurikulum, menyusun kurikulum saya masih lupa nih. Ingat lupa dia masuk ke kategori mana? 1, 2, 3 atau 4. Nah, nanti kalau masuk kategori pembelajaran kategori kedua maka kinerja utama. Kalau enggak maka berarti kinerja tambahan. Itu aja. Nanti cek lagi.
Kita wajib baca ya Bapak Ibu, jadi kita harus baca juga itu ya. Jangan mengikuti apa maksudnya bertanya saja, tapi kita mau tidak mau harus baca. Ini Bapak pernah membacanya. Kalau kita mau nyusun kita baca. Terima kasih Bapak. Ini satu lagi yang nyusul. Banyak yang bertanya ternyata di sini yang apakah untuk 2002 itu per 6 bulan atau 1 tahun? Itu Bapak, ini ternyata banyak pertanyaan seperti itu tadi saya baca. Apakah 6 bulan atau 2 atau 1 tahun? Itu aja Bapak. Yang 2022 ini Bapak. Iya, itu sudah pernah saya bahas di Facebook itu ya, Bu Tia ya. Jadi untuk karena ini memang sering ditanyakan gitu kan. Untuk mulai tahun 2022 dan seterusnya, SKP itu dibuat untuk 1 tahun. Memang definisi SKP itu begitu, rencana atau target dalam 1 tahun ke depan, itu pengertiannya gitu kan, otomatis dibuat untuk 1 tahun. Kenapa tahun 2021 ini setengah-setengah gitu kan, setengah tahun itu pun beda-beda karena ini masa transisi. Nah, berikutnya kan tidak ada lagi yang namanya masa transisi, maka dibuat 1 tahun. Dan untuk berikutnya tidak ada lagi integrasi. Integrasi itu kan menggabungkan yang model lama, model baru. Ke depan tidak ada lagi model lama, model baru. Itu pun langsung 1 tahun, maka tidak ada lagi nanti integrasi. Nanti lebih sederhana, tidak kayak sekarang, agak ribet gitu. Apalagi sudah mutasi, sudah 2 kali model, kemudian mutasi, bikin 3 lagi kayak saya itu kan. Saya itu kemarin Agustus itu juga mutasi gitu, jadi saya bikin 3 SKP kemarin ini gitu. Gitu Bu Tia. Oke, baik Pak Presiden, karena waktu juga yang harus kita tutup. Jadi Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali karena di sini masih ada 100 sekian ya. Jadi entah pertanyaan, entah ada plus lain-lain, ini obrolan di chat. Namun saya mohon maaf tidak bisa memenuhi semua atau mengajukan ke Pak Pres dan menjawabnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti memang kalau memang bisa ditanyakan lagi, Bapak Ibu bisa bertanya di grup webinar MN, monggo Rapi MN. Silakan Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa saya teruskan ke Pak Presiden dan saya kembalikan jawabannya nanti di grup tersebut. Atau Bapak Ibu tolong yuk ikuti medsos ya, media sosial kami, para pengurus MN terutama juga Pak Presiden ya, diikuti saja Bapak Ibu. Biasanya kami membawanya ke sana Bapak. Jadi mau Facebook, mau mungkin IG, terutama Pak Presiden sering mempostingnya di sana. Monggo Bapak Ibu ya. Baik Pak Presiden, saya persilakan Bapak untuk memberikan closing statement-nya tentang SKP ini. Monggo Bapak. Terima kasih sekalian. Tadi SKP ini sebenarnya adalah rencana target kita dalam 1 tahun mendatang, gitu kan. Nah, SKP ini penting sebenarnya, walaupun tidak memengaruhi gaji, tidak memengaruhi pujian, tapi untuk Bapak Ibu sendiri gitu kan. Jadi SKP ini ada target apa yang kita lakukan tahun akan nanti karir kita itu akan akan bisa kita SKP dibuat oleh TU gitu, jangan lagi SKP dibuat oleh orang lain. Buat sendiri, rencanakan sendiri, mau naik pangkat berapa tahun gitu kan. Kalau Bapak Ibu mau naik pangkat standar 4 tahun ya sudah, pelatihan setahun sekali gitu kan. Tapi kalau mau naik pangkatnya sampai 10 tahun ya sudah, nggak usah ikut pelatihan, nggak usah bikin makalah, nggak usah bikin apa-apa, nggak usah merencanakan apa-apa kan gitu. Itu hidup butuh pilihan gitu. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Mau menjadi guru biasa saja ya kita aja biasa saja. Tapi kalau mau menjadi guru yang luar biasa, tidak biasa, maka
kinerja kita juga harus luar biasa, target kita juga harus luar biasa gitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden NN, terima kasih yang tak terhingga.